Jadi di setiap pengajian saya ingin ada kuis sebagai penyemangat. Satu, yang kedua, setiap kajian saya itu tolong diperhatikan karena nanti di pertemuan berikut ada yang ditanyakan. 1, 2. Ya. Pertanyaan pertama nih. Bulan apa saja yang termasuk bulan haram di antara 12 bulan? Nah, bulan Islam ya. Ayo, so. Terus? Ada 4, satu lagi. Hah? Satu lagi. Tadi baru 3. Satu lagi. Nanti saya sebutin hadisnya. Satu lagi. Kalau ada yang jawab satu lagi nggak apa-apa. Nanti tinggal bagi 2 aja isinya. Satu lagi. Bulan apa? Hah? Ada yang mau bantu? Sayang loh nih. Satu lagi. Hah? Hah? Ayo. Tadi kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Hah? Rajab. Rajab. Kasih aja ya. Soalnya lebih dari ya kan? Adiana ya. Kurang 1, tapi nggak apa-apa lah dinalu. Ya. Salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya. Yang 1 bulan lagi Rajab Mudhar disebutnya, ya. Allazi baina Jumada wa Sya'ban gitu, yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu Rajab Mudhar gitu, ya. Kemudian nih pertanyaan kedua nih. Ya. Apa yang menyebabkan iblis itu diusir dari surga? Sombong. Sombong betul. Cuma bukti kesombongannya apa? Ayo. Masih ada satu lagi. Hah? Ada perkataan iblis yang spesifik. Gak ada satu-satu. Karena lebih mulia. Lumayan untuk kopi. Ya, jadi pertemuan berikut tuh kajian saya ini diperhatikan karena akan ditanya nanti, ya. Qala ana khairu minhu. Jadi iblis itu berkata saya lebih baik daripada dia. Karena saya dibuat dari api, Adam dibuat dari lintin, dari tanah. Ya, itu jemaah. Itulah yang menyebabkan dia dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang sombong. Jadi kesombongan itu akan terlihat jelas dari perkataan. Ya, ini salah satu hikmah. Nah, ini kita sekarang kupas mengenai bulan Muharram, ya. Wa qala Allah Ta'ala inna idatasyuhuri indallahi hisna asyara syahran gitu, ya. Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan, ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wa arda minha arba'atun hurum gitu. Dan dalam ketetapan Allah itu
di waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 4 bulan yang menjadi bulan haram di antara 12 bulan itu, ya. Zalika dinul qaimu gitu. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang tadi itu jemaah ya, 4 bulan yang itu. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turutnya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulannya lagi mencal. Gitu ya, di bulan berikutnya Rajab Mudhar, makanya disebutnya Rajab Mudhar gitu. Ya. Karena dia alazi baina Jumada wa Sya'ban gitu. Terletak di antara Jumada akhir dan Sya'ban gitu. Jadi enggak berturut-turut yang satu, ya. Maka fala tazlimu fihina anfusakum gitu. Maka Rasulullah SAW anjurkan supaya kita itu jangan berbuat dolim, ya. Dijaga benar jangan berbuat dolim di bulan 4 bulan haram tersebut, ya. Kemudian gini jemaah, nama bulan Zulhijjah, ya, Zulqa'dah itu, zu itu artinya yang memiliki. Zulqa'dah, zu-nya itu artinya yang memiliki, qa'dah itu duduk. Jadi ismun maraf gitu. Ismun maraf itu maksudnya qa'dah itu duduk, yang habis duduk cepat bangun, itu namanya qa'dah gitu, ya. Kalau yang duduknya santai-santai sambil minum-minum itu duduknya lama, itu qi'dah disebutnya. Qi'dah gitu ya. Pakai kasrah, qi'dah itu duduknya lama, nyantai. Itu qi'dah. Kalau qa'dah itu duduk terus cepat bangun gitu, ya. Kenapa disebut sebagai bulan Zulqa'dah? Karena di bulan itu bangsa Arab itu kebiasaannya kalau menjelang 4 bulan itu orang Arab nggak keluar dari kotanya, dari kampungnya nggak keluar. Kenapa dia nggak keluar? Dia tinggal duduk-duduk manis aja karena orang luar kota Mekah datang. Karena orang kota Mekah itu kan, orang Mekah itu orang yang kehidupannya berdagang. Jadi di bulan haram itu mereka nggak keluar, nggak berburu, nggak berperang, gitu. Ya, dia tinggal duduk-duduk manis saja. Karena nanti orang-orang luar Mekah yang akan datang berdagang di kota Mekah gitu, ya. Makanya disebut Zulqa'dah. Bulan yang duduk-duduk nyantai. Ya. Nah, di bulan Muharram itu ada tanggal 10, tanggal khusus yang disebut sebagai Idul Yatama gitu, lebarannya anak-anak yatim. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma Asyura minal Muharram," barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, a'tahu lahu ta'ala sawaba asrati alfi malakin gitu. Maka Allah, pertama orang yang puasa di tanggal 10 Muharram, Allah akan memberikan pahalanya itu asroh alfi, artinya 10.000, ya, malakin, pahalanya malaikat. Malaikat itu kan pasti berpahala karena nggak berbuat dosa, ya. Nah, ini Allah kasih orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram 10.000 buat pahalanya malah malaikat. Itu pertama keuntungannya. Yang kedua, wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya sawaba asrati alfi haji gitu. Yang puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, ya, itu Allah kasih pahala 10.000 orang yang pergi haji, orang yang jemaah haji, ya, melaksanakan ibadah haji. Tadi 10.000 malaikat, sekarang 10.000 pahala orang yang haji, ya. Wa mu'tamirin wa asrati alfi syahida gitu. Dan 10.000 pahalanya orang syuhada, orang-orang yang mati syahid gitu, ya. Wa man masahayadahu ala ra'si yatimi yauma asyura, ya. Barang siapa yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim pada hari Asyura atau 10 Muharram tadi, ya. Rafa'a Allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Allah akan angkat derajatnya, hitungannya itu setiap helai rambut yang diusap. Ya, jadi besok itu kalau bisa pada asar, mulai pada asar tadi hitungannya sampai besok cari anak yatim.
kasih jajan 5.000, 10.000, ya 2.000, usap-usap kepalanya. Hitungan rambutnya yang kepegang sama kita itu derajat yang diangkat sama Allah. Ya, derajat dunia wal akhirah gitu. Maka penting kita melaksanakan 10 Muharram, ya. Kenapa saking penting-pentingnya 10 Muharram? Karena ternyata setiap tanggal 10 Muharram itu Allah jadikan tanggal khusus untuk kemenangan umat, kemenangan manusia, ya. Ini saya ambil sedikit aja. Pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya tanggal 10 Muharram. Ya. Kapal Kanjeng Nabi Nuh mendarat di Bukit Zuhdi tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksa Namrud yang membakar itu tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam diselamatkan, disembuhkan dari penyakit-penyakitnya tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Musa membelah laut tanggal 10 Muharram. Gitu. Ya. Makanya gini jemaah, 10 Muharram itu penting. Nah, kepentingannya, kelebihannya tadi Allah kasih. Di luar nabi-nabi tadi, Allah kasih yang perkara yang tadi. 10.000 pahala malaikat, 10.000 pahala syuhada, ya. Gitu. Terus, Rasulullah SAW menetapkan bahwa di bulan Muharram itu penting-pentingnya kita harus banyak melaksanakan syukur kepada Allah. Ya, karena ada banyak keutamaan di bulan Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'a ayyusumahu falyashumhu gitu ya. Barang siapa yang menghendaki berpuasa Asyura boleh puasa. Tapi Rasulullah tidak menegaskan harus puasa 10 Asyura, enggak. Yang mau puasa boleh ya. Wa man sa'a ayatrukahu falyatrukhu gitu. Dan siapa yang tidak mau, tidak suka boleh meninggalkan. Jadi besok nih yang mau puasa bagus, ya. Yang nggak puasa juga nggak apa-apa gitu. Berarti kita meninggalkan apa? Fadilah. Mau puasa boleh, karena bukan sebagai puasa wajib seperti Ramadan. Ya. Cuma banyak fadilahnya. Kalau kita nggak puasa, ya meninggalkan fadilah, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan su'ila an siyami yaumi Asyura. Nah, Rasulullah SAW ini su'ila, jadi ditanya ini. Rasulullah SAW ditanya siyami yaumi Asyura gitu, ditanya tentang puasa hari Asyura. Qala yukafiru sanatal madiyah gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, puasa pada hari Asyura itu akan menghapus dosa 1 tahun ke belakang. Ya. 1 tahun ke belakang. 1 hari besok puasa. Besok aja Senin tuh. Besok kebetulan Senin deh. Ya, besok puasa usahain karena menghapus dosa setahun ke belakang dan fadilah-fadilah yang tadi. Ya. Itu. 1 hari aja. Tanggal 10. Ya. Yang kedua, diutamakan di bulan Muharram itu adalah ma wasi'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura gitu. Siapa yang berinfak untuk keluarganya atau ahlinya di bulan Muharram, ya. Wasi'allahu alaihi syairi sanatihi gitu. Allah akan meluaskan rizkinya orang itu dalam seluruh tahunnya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan rezeki kita setahun ke depan, usahakan kita banyak sedekah, bukan untuk orang lain, kata Rasulnya, untuk keluarga kita. Anu biasa ngasih anak 1.000, tingkatkan jadi 2.000. Biasa ngasih nafkah istri 10.000, tingkatkan jadi 50.000. Jadi 15 lah misalnya. 5.000-nya sebagai infaknya kita kepada keluarga. Niatkan sedekah atau infak di bulan Muharram gitu, ya. Jadi nggak perlu cari pengemis. Anu deket we. Ya, anak dan istri gitu, ya. Gitu. Terus jamaah sekalian, kata Asyura itu ain alif.
ain, alif, sin, asyura, ya, sin, wawu, ra, alif, gitu ya, asyura. Nah, asyura ini kalau dicari dalam kamus bahasa Arab tuh nggak ada tafsirnya, nggak ada terjemahannya asyura, ya. Jadi yang mengatakan 10 Muharram itu sebagai hari Asyura ada yang ngambil dari kata bahasa Arab asyara, asyra, ya. Wahid, isnin, 10 dalam bahasa Arab asyra. Jadi 10 Asyura, gitu, ya. Itu asyratun. Ada ulama yang mengatakan Asyura itu dari kata al-ashir. Al-ashir itu artinya sifat mulia. Makanya ditentukan malam 10 Muharram itu sebagai malam Asyura karena malam yang mengandung kesifatan yang mulia. Gitu. Ya. Yaum al-lailah al-ashirah gitu. Yaum itu artinya malam, ya, hari. Hari itu jadi kata yaum itu disandingkan, dirapatkan dina tulisan Arabnya al-lailah. Jadi yaumul al-lailah gitu. Jadi malam hari itu al-ashirah gitu. Jadi malam hari itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaannya Allah. Jadi malam ini nih. Malam 10 nih kebetulan nih. Malam ini. Nah, malam ini nih kalau bisa kita sholat sunnah. Jangan ketinggalan tuh tahajud, ya. Baca Quran, baca sholawat, zikir, doa malam ini. Karena ini malam yang penuh dengan kemuliaan, gitu, ya. Gitu jamaah, itu 10 perkara penting yang ada di bulan Muharram, gitu, ya. Nah, kemudian kita masuk ke kupasan perkara, karena nggak usah yang banyak-banyak, karena nanti ngelantur. Saya ambil yang pentingnya aja, ya, ambil yang pentingnya aja, gitu. Kupasan mengenai Muharram Asyura, ya. Nah, kemudian waktu kita selanjutnya kita akan gunakan untuk mengupas perkara-perkara lahirnya sifat-sifat setan, ya, di makhluk-makhluknya Allah. Ya. Pertama gini jemaah, bangsa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah itu 3, jin, manusia, dan malaikat. Ya, jadi nggak ada lagi tuh jin, manusia, dan malaikat. Ya, bangsa jin sebelum menjadi iblis itu pangkatnya tinggi banget. Pertama disebut sebagai Azazil, panglima perangnya malaikat, itu bangsa jin. Ya. Terus yang kedua gelarnya adalah Al-Muqarrabun, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Bangsa jin, bukan malaikat. Bukan malaikat, ya. Gitu. Sedangkan di antara malaikat tidak ada yang diberi gelar oleh Allah. Hanya bangsa jin, ya. Hanya satu-satunya dari kalangan malaikat yang diberi gelar oleh Allah itu hanya malaikat Jibril, ya. Gelarnya adalah Imamu Ahli Sama, pemimpin tertinggi penduduk langit. Hanya malaikat Jibril. Yang lainnya itu malaikat itu bukan gelar, tapi nama tupoksi, nama tugas pokok dan fungsi. Ya, sebagai misalnya malaikat Malik, malaikat Ridwan, itu kan malaikat yang namanya saja gitu, ya. Sebagai penjaga pintu neraka misalnya, sebagai malaikat Malik, sebagai Ridwan sebagai penjaga malaikat, sebagai penjaga pintu surga gitu, ya. Jadi nama malaikat itu disematkan oleh Allah berkaitan dengan tugas dan fungsinya, bukan gelar gitu, ya. Kalau jin itu karena ibadahnya begitu lebih hebat dari malaikat, maka diberi gelar, ya, tinggi itu gelarnya gitu, ya. Nah, ternyata bangsa jin ini saking tingginya gelarnya ku Allah itu diuji, diciptakanlah Adam, ya. Ketika diciptakan Adam, malaikat dan jin ini tidak kuat atas ujian Allah. Cuma malaikat cepat tunduk, cepat tobat pada Allah. Kalau jin malah jadi sombong, gitu, ya.
Gitu. Malah jin itu menjadi pencetus sifat-sifat sombong, sifat bohong, sifat hasad, ya. Gitu. Itu jin gitu, ya. Karena apa? Karena dia menyandang dua gelar sekaligus. Mata pelajaran bagi kita manusia, jangan pernah mencari gelar dan jabatan setinggi-tingginya sekaligus. Contohnya siapa? Pasti cilaka. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun gelarnya Tuhan, gelarnya juga raja. Maka cilaka karena dua gelar dunia sekaligus diambil. Kalau ada orang yang nafsu ingin mendapat gelar agama tertinggi ulama, kemudian gelar pemerintahan tertinggi, maka cilaka. Ya, hati-hati. Iya. Ketua MUI merangkap kepala desa ulah. Berangkat camat ulah, ya. Bakal cilaka eta karena sudah ada contohnya dari sananya, gitu ya. Gitu jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 34, wa iz kunna lil malaikatis judu li adama gitu. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian, ya. Isjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka bersujudlah mereka, malaikat ini bersujud, ila iblis, kecuali iblis, ya. Kenapa dia tidak bersujud? Aba wastakbaro. Gitu. Jadi iblis itu nggak mau sujud dan karena wastakbaro, menyombongkan dirinya, gitu ya. Takabur. Wastakbaro itu tidak asal kata takabur. Karena takabur dia nggak mau sujud ke Adam, gitu ya. Wa kana minal kafirin, maka jin ini menjadi makhluk-makhluk yang kafir, gitu ya. Jadi iblis itu tidak taat kepada Allah akibat sifat sombongnya, gitu, dan tertutup, ya. Wa qala Allah taala aidan qala ma mana'aka 'ala tasjuda iz amartuka. Kemudian Allah berfirman nih kepada bangsa jin yang tidak taat pada Allah. Is amartuka, gitu ya. Kenapa kamu itu qala ma mana'aka 'ala tasjuda? Kenapa kamu itu tidak mau bersujud, gitu, Pak? Is amartuka. Nah, ini garis bawahnya kalimatnya. Is amartuka. Sedangkan aku yang perintahkan. Ya. Aku yang perintahkan, nih kata Allah. Jadi bukan masalah nggak mau sujud sama Adamnya, bukan. Yang ditekankan oleh Allah, iz amartuka, kamu saya perintah, kenapa nggak mau? Jadi bukan karena Adam kamu lebih baik dari Adam. Perhatikan adalah perintah Allah. Gitu ya. Jadi nggak usah kita ngukur makhluk, tapi yang kita ukur adalah perintah Allah, gitu. Ya. Jadi ini makna kalimatnya jemaah, ya. Kemudian jin ini membangkang perintah Allah, dia jawab, ya. Yang tadi akan bilang itu, ana khairu minhu. Nah, ini spesifik sifat sombongnya, spesifik perkataan sifat sombongnya iblis, saya lebih baik daripada dia. Ini yang dicatat sama Allah sebagai sifat sombong, ya. Ana khairu minhu, gitu, ya. Nah, ini tegas, ini Allah langsung katakan bahwa dia adalah makhluk yang sombong, gitu ya. Khalaqtani min nar, karena saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah, gitu ya. Jadi ini catatan kita catatan kita jemaah. Bismillah. Jangan pernah ada di hati ataupun di perkataan kita mengatakan kita lebih baik dari siapapun, sekalipun dari anak, sekalipun dari istri, ya. Jangan pernah katakan itu, ya. Nah, terus gini jemaah sekalian. Bahayanya orang yang sombong itu, ini Harithah bin Wahab Al-Khuzai, beliau berkata gini, ini beliau meriwayatkan hadis, ya.
Yaqulu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk ahli neraka? Nah, jadi dia menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Jadi Rasulullah itu berkata kepada para sahabat, mau nggak kamu ini saya kasih tahu tentang penduduk neraka, sifat-sifatnya? Ya. Dijawab oleh para sahabat, bala. Terus qala qulu utulin jawadin mustakbirin gitu. Mereka semua pertama adalah orang-orang penduduk neraka itu adalah orang-orang yang semuanya itu qulu, semuanya itu utulin jawadin mustakbirin, orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar, dan orang-orang yang rakus, termasuk mustakbirin, orang-orang yang takabur, sombong. Ya. Jadi ahli nar isinya itu orang yang kasar, orang yang rakus, orang yang tamak, dan orang yang sombong. Ya. Jadi sifat-sifat itu hindari. Sifat-sifat itu hindari karena akan mendorong kita menjadi dicatat sebagai ahli nar. Ya, itu hindari jangan. Kemudian beliau juga berkata, ada ahli jannah, ahli surga, ya, yang benar-benar diwanti-wanti oleh beliau, kita harus hati-hati terhadap orang yang ahli surga seperti ini. Ahli surga kan banyak, ya, ada pintu lewat Quran, lewat puasa. Ini digambarkan oleh Rasulullah, dikatakan hati-hati oleh orang-orang ahli surga yang seperti ini. Ya. Ala ukhbiruhum bi ahli jannah. Maukah kalian aku kabari tentang penduduk surga di antaranya? Kulu yang memang ini penting untuk kita jaga, ya. Kulu doifin muta doifin. Ini yang harus kita hati-hati. Orang-orang yang lemah dan diremehkan. Hati-hati, ya. Ada nggak orang-orang yang lemah yang diremehkan? Kadang kita sering, ya. Kita sering tuh. Ada pengemis, ada yang kita anggap lemah, udah gitu kita remehkan. Nah, ini hati-hati, ya. Karena apa? Karena Rasulullah sampaikan, lau aksam, kalau dia bersumpah, aksam tuh qasam, bersumpah. Kalau dia bersumpah Allahi, bersumpah atas nama Allah, ya, la abarahu. Allah tidak akan menunda sumpahnya, langsung dibuktikan ke Allah. Nah, ini salah satu ahli surga yang harus kita hati-hati. Kalau ada orang yang ditakdirkan ke Allah nasibnya kurang baik, kita remehkan, wah itu hati-hati tuh. Hati-hati tuh, ya. Karena kalau dia sakit hati, dia berdoa sama Allah, istajab. Ya. Ijabah. Ada kebiasaan buruk kita nih. Kita kalau enggak. Yang lagi remehkan, terus dia mendoakan yang tidak kabul itu. Kenapa? Yang merasa diremehkan, dia berdoa. Dia merasa sakit hati itu. Kalau dia menolakkan yang bagus gitu. Begini, doa itu, ya, ada doa yang tidak dijabah ke Allah. Doa mendoakan cilakanya orang lain, ya. Tapi kalau kita berdoanya ngajerit maratan langit, beda deui. Gitu. Misalnya ke Gusti abdi nyeri hate ka manehanana, nyanggakeun ka Gusti. Nyanggakeun ka Gusti tah eta repot. Ya, gitu. Jadi bukan berarti enggak harus dia orang miskin, orang kaya, ulama, kiai. Pokoknya ada orang yang diremehkan, hati-hati. Jangan pernah kita meremehkan orang
lain. Mau apapun pangkatnya dia, mau apapun statusnya dia, ya. Gitu. Karena Allah pasti la adarahu, tidak akan pernah ditunda oleh Allah, langsung dibuktikan oleh Allah. Gitu. Ya. Terus gini, jemaah. Kayak misalnya gini, tadi saya mau ngasih contoh gini, kebanyakan orang sekarang ini kalau ada uleman ke orang-orang hebat, ke pejabat, ya, ke pengusaha, pokoknya orang-orang yang dianggap hebat, ya, pasti kado nanti penggede-gede nak, adu gede, supaya katingali, orang penggede gitu kan, udah. Hari ke masyarakat biasa, kado napang alit-alit, coba, dibalik. Padahal hari pejabat mah banyak yang ngasih. Atau di daerah gitu naon? Tulis ngaran urang. Orang yang hajatan justru karena nggak punya itulah yang harus kita kasih. Sekarang mah kebalik kan? Ya? Kebalik. Nah itu termasuk kita meremehkan orang. Hati-hati. Ya, jadi gimana? Ya. Kemudian apa untungnya orang-orang yang tawadu? Orang-orang yang tawadu itu keuntungannya orang itu akan mudah untuk sedekah. Biasanya orang yang tawadu itu dia mudah sedekah. Mudah memberi maaf dan meminta maaf, ya. Kemudian Allah akan tambahkan kemuliaan baginya dan akan angkat derajatnya dunia dan akhirat. Ya. Nah, kemudian gini jemaah. Sekarang saya mau cerita gini. Sedikit pertanyaan. Iblis itu makhluk tersendiri atau yang Allah ciptakan tersendiri atau bagian daripada jin? Kira-kira apa coba? Iblis. Hah? Bagian daripada jin. Ya. Jadi gini jemaah. Iblis, jin kan tadi saya cerita ya, makhluk yang diciptakan Allah itu yang untuk ibadah itu cuma 3 malaikat, manusia dan jin. Ketika jin ini menolak perintah Allah, ya, menentang Allah, maka dia muncul sifat-sifat sombong, sifat hasad dan bohong dan khianat, ya. Ini oleh Allah diberi gelar, namanya iblis. Jadi iblis itu bukan makhluk tersendiri. Sifatnya namanya setan. Setan itu asal kata syutun, yang dijauhi dari rahmat Allah. Nah, kalau iblis itu artinya gelar. Begitu jin ini kurang ajar, ku Allah dipanggilnya iblis. Lamun jelma aina kita sebagai manusia menentang perintah Allah, gelarnya apa? Iblis sarua. Sarua jeung jin. Ya, disebutnya iblis juga. Cuma kita mah manusia sok diperhalus. Menentang perintah Allah, suka berzina di perempuannya disebut kupu-kupu malam. Padahal mah iblis-iblis kene eta teh. Maling uang rakyat disebutna koruptor, padahal mah iblis. Gelarnya teh iblis. Gitu. Cuma ku manusia sok diperhalus gitu, ya. Gitu. Padahal mah iblis gitu, ya. Kenapa saya katakan seperti itu, antara manusia jin itu sama, ya, bisa bergelar juga iblis. Karena Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang diperintahkan, yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah itu manusia dan jin. Jadi nggak ada bedanya. Kalau jin bisa bergelar iblis, manusia juga bisa bergelar iblis, gitu, ya. Itu pertama. Terus yang kedua Allah berfirman gini, ini sebagai bukti, ya. Surat Al-Jin ayat 11. Allah itu berfirman gini, wa ana minas solihun. Sungguh di antara kami itu ada yang soleh, wa mina dunya, ada yang tidak soleh, gitu. Jadi sama jin sama kita. Manusia juga ada yang soleh, ada yang
tidak soleh gitu ya. Zalika pemotoro iko kita dan gitu. Di antara kami ada juga yang menempuh jalan yang beda-beda. Sama gitu. Jadi kalau jin bisa dipanggil iblis, bisa dipanggil solihun, sama. Kita juga bisa dipanggil solihun, bisa dipanggil iblis gitu ya. Gitu. Jadi jelema teh ulah sok ngagaya ngahina ka jin, sarua urang teh. Gitu. Jin ifrit sia, sarua urang teh jin ifrit bisa. Ya sama kita. Kita juga manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Terus gini jamaah sekalian. Ketika ini setelah kanjeng Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ya. Dipersiapkan oleh Allah, kanjeng Nabi Adam itu diperintahkan tinggal di surga, ya. Nah, ketika kanjeng Nabi Adam diperintahkan di surga sendirian. Belum ada istrinya nih, ya. Karena kanjeng Nabi Adam sendirian minta teman sama Allah. Ya kan? Kenapa? Karena kanjeng Nabi Adam itu disifati oleh Allah dari 3 huruf, alif, nun dan shin, ya. Ada insan, ada anas, ada ins. Artinya alif, nun dan shin ini artinya nama yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ya. Coba kalau kanjeng Nabi Adam bukan disebut insan, repot kita. Kita nggak bakal diciptakan perempuan. Gitu ya. Makanya laki-laki nggak ada idah. Karena Allah ciptakan laki-laki itu sama seperti Allah menciptakan kanjeng Nabi Adam. Nggak ada idah. Istrinya belum meninggal, belum dicabut nyawa, baru ngap-ngapkan kawin lagi ada. Ya kan? Gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena sejarahnya kanjeng Nabi Adam seperti kita laki-laki sekarang nih. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai kalian manusia, bertakwalah kepada Allah allazi khalaqakum min nafsin wahidah gitu. Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam itu awalnya satu, wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan pasangannya. Wa basa minhuma rijalan katsira wa nisa gitu. Dan dari keduanya Allah kembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Gitu. Jadi awalnya satu. Untungnya kanjeng Nabi Adam enggak kuat, ya. Ada satu kitab hadis ya, kitab Fathul Bari, ini Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, qaulahu khalaqat min dola'u gitu. Berkata Ibnu Hajar, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, jadi Sayyidah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya kanjeng Nabi Adam. Kila, ada yang mengatakan fihi isratun. Di sini terdapat isyarat, ada isyarat ila an Hawa khuliqat min dola'u adamal asyara gitu. Jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Yang sebelah kiri, wakila ada yang mengatakan juga min dola'uhul qashiri gitu, dari tulang rusuk yang pendek. Nah, sekarang kita nggak ada nih tulang rusuk yang pendek karena udah jadi Hawa. Udah jadi perempuan. Tulang rusuk yang pendek. Mungkin istilahnya tulang sulbi ya, tapi kalau dalam keterangannya disebutnya tulang rusuk yang pendek. Jadi makanya gini, Hawa itu dari hayun. Sayyidah Hawa diberi nama dari kata hayun. Kenapa dari kata hayun? Karena Sayyidah Hawa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dari makhluk hidup. Makanya disebut Hawa. Asal kata hayun. Gitu. Karena kanjeng Nabi Adam kan makhluk hidup. Tulang rusuknya makhluk hidup. Gitu. Diciptakanlah Hawa dari makhluk hidup. Gitu. Makanya disebut Hawa. Ya. Kemudian Allah memerintahkan wa qulna ya Adam, berkata kami, ya Allah berkata wahai Adam, askun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan istri kamu itu di surga ini, ya.
Wa kulu minha ragadan haitsu si'tuma gitu. Dan makanlah kalian berdua di mana saja kalian suka, ya. Wala taqraba hadhihi sayajarah gitu. Dan yang dilarang oleh Allah itu supaya kanjeng Nabi Adam dan istrinya tidak mendekat kepada pohon itu, ya. Fatakuna minadh-dhalimin, kalau kamu mendekat maka kalian akan menjadi orang-orang yang dolim. Nah, karena Adam dan Hawa yang ditentang oleh iblis penciptaannya itu ditempatkan di surga, sedangkan iblis diusir, maka iblis minta izin sama Allah untuk mengganggu Adam, ya. Hasadnya semakin kuat. Hasad iblis semakin kuat kepada kanjeng Nabi Adam gitu, ya. Nah, kanjeng Nabi Adam, iblis mengganggu kanjeng Nabi Adam secara terang-terangan nggak berani. Jemaah, kenapa nggak berani? Karena dia tahu Adam itu sudah pernah menyaksikan dia sedang melawan Allah, ya kan? Secara dohir, kanjeng Nabi Adam sudah pernah menyaksikan langsung dohirnya si jin kafir ini ketika menentang Allah gitu. Makanya dia nggak berani secara dohir. Dibentuklah oleh iblis ini, ya, oleh si makhluk yang dibergelar iblis ini oleh Allah, dibentuklah sifat. Jadi serangan iblis kepada kanjeng Nabi Adam itu bentuknya adalah sifat. Karena sifat ini serangan yang halus, nggak ada getaran, nggak ada bunyi, nggak ada rasa, itu namanya sifat. Gitu. Ada nggak kita merasa sifat? Enggak. Ya, nggak berasa gitu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin gitu. Nah, kemudian iblis ini kenapa nggak berani dia ngeganggu malaikat? Ini pertanyaan. Ini kita ambil hikmahnya nih ya. Kita ambil hikmahnya cerita ini. Iblis tidak berani mengganggu malaikat. Kenapa iblis nggak berani mengganggu malaikat? Karena iblis tahu betul dia jin itu pernah hidup bersama-sama dengan iblis, dengan malaikat, ya. Maka iblis itu tahu betul janjinya Allah. Janjinya Allah itu apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu merasa berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman, ya. Alaina itu maksudnya banyak mereka, ya. Mereka nasrul mu'minin, ya, itu. Jadi nasyara, menolong. Allah itu berkewajiban, haqqan ini kan kewajiban menolong mereka yang beriman kepada Allah. Nah, karena iblis melihat persis malaikat itu makhluk yang paling beriman kepada Allah, maka iblis nggak berani mengganggu malaikat. Jadi kata kuncinya jemaah, kalau kita mau selamat dari iblis, tebalkanlah iman kita. Buktikanlah iman kita kepada Allah. Karena apa? Malaikat membuktikan imannya kepada Allah. Malaikat sujud terus nggak bangun-bangun, ya. Tawaf terus nggak bangun-bangun gitu. Setia. Nah, sekarang kita kalau mau selamat dari iblis, buktikan bahwa kita juga bisa seperti malaikat gitu, ya. Ketaatan kita ini yang akan menjadi penolong kita dari gangguan iblis. Iya jemaah. Kemudian gini jemaah, Allah kemudian menjelaskan dalam Al-A'raf ayat 20 sampai 22, ya. Bentuk kerjaannya iblis itu adalah sifat yang namanya setan, gitu ya. Lewat bisikan dari hati dan kepikiran Nabi Adam dan istrinya, gitu, ya. Maka Allah berfirman, "Fawaswasa lahum syaiton." Setan itu membuat waswas yang berbentuk fitnah, gitu, ya. Fitnahnya setan. Lihat liup dia lahuma mawriya anhuma gitu, untuk memperlihatkan bagi keduanya apa yang tertutup dari mereka. Nah, ini penting jemaah. Ini kalimat ini, ya, min sau'atihima. Nah, ini kalimatnya penting nih. Min sau'ahatima, ya. Min sau'atihima. Nih. Jadi
cara kerja iblis pertama itu adalah membuka aurat. Nih cara kerja iblis ya. Yang dibuat kita ini membuka aurat gitu. Ini cara kerja iblis ya. Jadi strategi setan ini ya, yang pertama itu adalah untuk menghancurkan Bani Adam itu digoda supaya dibuka auratnya. Awalnya ya. Karena orang yang terbuka aurat maka terbuka aibnya. Ya. Orang yang terbuka aibnya maka terbuka pintu nerakanya. Itu urutannya. Aurat, aib, pintu neraka. Kalau orang yang sudah terbuka pintu neraka pasti celaka dunia dan akhirat. Itu kepastian gitu. Ya. Jadi hati-hati nih dalam perkara aurat. Coba perempuan ketingali aurat pasti menimbulkan nafsu laki-laki. Laki-laki ketingali aurat pasti cek batu gelo itu mayu. Tetap mendatangkan nafsu. Ya, tetap mendatangkan nafsu gitu, ya. Ya, itu pertama aja. Terus yang kedua nih, sifatnya setan ya, yang dipakai oleh iblis, manahakuma rabbukuna an hazihi sayajarah. Tidaklah Rabb kamu melarang kamu mendekati pohon ini ila antakuna malakaini gitu. Kecuali supaya kamu berdua tidak jadi malaikat. Dibohongin nih, keluar sifat bohong. Jadi kan Nabi Adam sama istrinya dibohongi gitu. Jadi Allah melarang kamu mendekati pohon itu supaya kamu tidak jadi malaikat. Ya. Yang kedua, autakuna minal kholidina, dan supaya kamu itu, ini bukan dan ya, atau takuna min kholidina, atau supaya kalian itu tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga gitu. Wa qasamahuma. Nah, ini sumpah palsunya iblis. Udah bohong ditambah dia sumpah. Ya. Karena apa? Iblis tuh tahu orang yang lagi enak duduk di tempat yang enak, tinggal di tempat yang enak, kalau mau dikeluarin pasti nggak mau. Ya kan? Coba. Kita udah enak nih jadi pejabat. Tahu-tahu ada yang bilang, Kang minggu depan nih mau disuruh keluar. Bingung kita. Mau dicopot bingung. Begitu juga Adam dan istrinya juga begitu. Digangguin sama iblis, ente mau dikeluarin dari surga nih sama Allah. Jadi makanya ente dilarang megang pohon itu supaya ente bisa dikeluarin dari surga. Nah itu di sini mendekati megang gitu ya. Jadi belum ada keterangan buah kulbi itu belum ada. Ya, saya jarah gitu. Ya, jadi itu pendapat ulama yang bahwa iblis itu selalu menggoda karena itu benar-benar dalam PHK supaya makan buah ini bukan itu ya. Terus yang kedua ada lagi sifat bohongnya lagi. Karena gini jemaah, ini yang kita ambil pelajaran ya. Orang yang ngebohong pasti dilengkapi dengan sumpah, benar tuh. Sumpah demi Allah aing mah. Padahal mah bohong. Ya, gitu. Yang ketiga diperkuat nih sifat iblis itu, ya. Inilakum alamina nasolihin gitu. Sungguh ini taukid ya. Sungguh saya ini memberi nasihat kepada kalian berdua. Jadi untuk bentuk sumpahnya, untuk memperkuat bohongnya, dia bilang bahwa dia itu adalah pemberi nasihat. Ya, jadi hati-hati sama orang yang suka beri nasihat. Kadang-kadang juga bohong gitu, ya. Nah, terus gini jemaah, ini analogi saya ya. Kenapa Nabi Adam, padahal kan sudah diberikan ilmu sama Allah, ya. Diberikan pengetahuan sama Allah, Siti Hawa enggak Nabi Adam. Kenapa bisa tergoda oleh iblis? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jadikan pelajaran ya. Jadi sampel. Karena ternyata iblis itu membawa nama Allah. Ya.
Makanya ketika Nabi Adam disidang sama Allah, bela diri Nabi Adam. Saya mengikuti iblis, perkataan iblis, karena iblis mengatakan atas nama Engkau ya Allah. Maka tobatnya Nabi Adam diterima sama Allah. Bahkan diajarin kalimat tobatnya. Gitu. Ya. Kayak kita gini lah. Ada si Fulan datang ke Haji Aksa nih. Kang Haji punten sahur Pak Lurah, Kang Haji kedah dongkap ke desa. Narasela ka lurah mau langsung gini Kak ke desa sarua. Disitulah Allah memaafkan Nabi Adam. Berarti ini orang masih taat sama aku. Ya, ini pentingnya gitu, masalah ketaatan. Yang kedua, hati-hati dengan orang-orang yang suka membawa nama-nama pejabat, nama Allah, nama yang mulia lah gitu, ya. Fahazalakum syaiton anha gitu, ya. Gitu. Hati-hati kalau orang udah bilang, "Oh, saya atas nama presiden," itu hati-hati lah. Gitu, ya. Karena dia tahu nggak mungkin ngecek kan. Atas nama Jokowi nggak mungkin ditelepon Jokowi, gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian diusirlah makhluk-makhluk ini dari surga, gitu. Jadi jamaah, pesan pentingnya dari kisah ini, ya. Pertama, Allah berfirman, Inna syaitanu lakum aduun. Jadi setan itu sungguh adalah musuh kita. Jadi itu yang harus kita yakinkan, kita tanamkan dari kita dalam diri kita bahwa setan adalah musuh kita. Fatakhizuhu aduan, maka jadikanlah dia musuh. Ini perintah. Ya, amar, fi'il amr. Fatakhizuhu, perintah ini. Diperintahkan kita untuk menjadikan dia musuh gitu. Setan ini sebagai musuh kita gitu, ya. Nah, iblis dan Nabi Adam alaihissalam karena tidak taat kepada Allah, dua-duanya diusir dari surga. Sekarang pertanyaan kita, kalau kita yang nggak taat pada Allah, diusirnya kemana? Hati-hati. gitu jamaah gitu. Jadi harus hati-hati tuh, ya. Wa qala Allahu ta'ala aidan fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Maka Adam menerima dari Rabb Allah berupa kalimat tobat, gitu, ya. Nah, jadi tadi saya cerita bahwa kanya Nabi Adam karena mengaku dia terperosok oleh iblis itu, digoda oleh iblis, kena godaan iblis itu karena membawa nama Allah, maka Allah ampuni, ya, terus diberikan doa. Nah, doanya itu kita semua udah pada tahu lah, Rabbana dzalamna anfusana dan sebagainya, ya. Artinya begini jemaah, kalau kita bertaubat sama Allah nggak cukup cuma istighfar. Kita harus juga melakukan perkara-perkara kebaikan, termasuk salah satunya doa, gitu, ya. Jadi nggak cukup dengan istighfar, gitu, ya. Kemudian gini jemaah, Allah juga berfirman, ya. Allah juga berfirman dalam Al-A'raf 33, Qul innama harama rabbiyai fawashihi, gitu. Fawashih gitu. Fawahis. Punten, ya. Ya tulisanana agak miring-miring ya. Qul innama harama rabbiyal fawahis. Fawahis itu maksudnya perbuatan keji, ya. Fahisa, fawahis, perbuatan keji gitu. Jadi katakanlah Robku itu sungguh mengharamkan pekerjaan atau perbuatan yang keji, ya. Ma doharo minha wa ma batona. Baik yang sifatnya dohir maupun yang sifatnya batin. Jadi batin kita juga jangan sampai ada perkara keji, ya, nyumpahin orang. Kan ada tuh di batin, kita nggak berani ngomong pakai batin. Jangan tuh, gitu, ya, itu.
Wa isma wal bagya bi ghairil haqqi, dan perbuatan dosa dan aniaya ya. Wa bagya aniaya bi ghairi haqqi, dengan alasan yang tanpa alasan yang benar gitu. Wa antus riku billahi malam yunazi bihi sultanan gitu. Ya, dan jangan sampai kita menyekutukan Allah gitu ya dengan segala sesuatu. Nah, kemudian gini jemaah. Ini diingatkan oleh Allah, ada dosa kebohongan iblis yang susah diampuni sama Allah. Ini hati-hati nih, ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang mengatakan tentang agama Allah atau tentang Allah yang tidak kamu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu agama, ya. Jadi gini jemaah. Banyak yang menjadi sasaran jin itu ya orang-orang yang suka berceramah lah ya. Orang-orang yang suka berceramah itu yang pertama didekati oleh iblis. Supaya apa? Supaya dia menyampaikan hal-hal yang seolah-olah baik tapi tanpa dalil gitu ya. Banyak kan? Kita coba lihat sekarang. Rajaban Muludan, banyak kiai-kiai, ustadz atau dai ya. Cerita selama 1 jam 45 menit dakwah tanpa dalil. Ayat Qur'annya 1, hadisnya 1, tapi ngomongnya setengah jam. Ya, itu sasaran iblis. Hati-hati itu jelas. Gitu. Karena apa? Karena dengan orang-orang yang seperti itulah potensi untuk menyesatkan manusia, Bani Adam, ya. Ini saya kasih contoh nih jemaah. Dulu zaman Orde Baru, ada program yang semua hampir seluruh masyarakat mengatakan program pemerintah itu saat itu adalah halal. Apa salah satu contoh? Porkas SD. Semua masyarakat mengatakan itu hampir semua halal. Karena kemasannya, bungkusannya adalah kepentingan sosial. Waktu itu kalau nggak salah untuk olahraga apa tuh ya? Untuk olahraga ya? Gitu ya? Gitu. Akibat apa program ini jalan? Akibat ulamanya salah paham, umatnya pahamnya salah. Tuh, hati-hati tuh. Ya. Makanya nggak gampang jadi kiai, jadi ustaz, gitu. Karena dia apapun yang dia, kalau dia udah salah paham, maka umatnya pahamnya salah, sesat jadi. Bukan hanya sesat, bahkan menyesatkan. Gitu. Iya, hati-hati. Angus dicium tangan mah, ngomong nanti. Ya, gitu jemaah. Terus mengenai saya kemarin tuh ada kiriman video. Ada seorang ustadz marah-marah sama jemaah karena jemaah ditanya mengenai Al-Baqarah yang mengenai tidak boleh menjual ayat Al-Quran dan harga murah. Ya. Marah tuh, kiainya marah. Marah dia bilang, nyekolahin anak berani mahal-mahal katanya. Dijawabnya begitu tuh. Nyekolahin anak berani mahal, kursus bahasa Inggris berani mahal, tapi giliran ngaji nggak berani mahal. Pelit. Bukan masalah itu. Karena terkait kalau perkara agama ada aturan. Ada aturannya. Nggak bisa kita kait-kaitkan dengan perkara yang lain, ya. Terus dalil yang diceritakan oleh dia itu ada dalil bahwa ada sekelompok sahabat yang diminta untuk meruqyah, ya, meruqyah kepala suku, kemudian dengan dibacakan Fatihah sembuh, dikasih hadiah kambing, kemudian kambingnya itu dibawa kepada Rasulullah, ya. Kemudian
diceritakan kejadiannya, kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhostum alaihi ajron kitabullah. Gitu. Sungguh kamu berhak mengambil bayaran dia atas kitab Allah. Nah, dalil ini yang dijadikan dalil alasan supaya membolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Padahal kalau kita ngerti kalimatnya di sini, ya, inna ahaqqa. Nih, sungguh kamu itu berhak kalian itu mengambil alaihi ajron kitabullah. Itu adalah imbalan dari pengobatan. Al-Quran yang dipakai untuk pengobatan, terima upah, boleh. Kayak seperti apa namanya tadi? Nah, ya, itu. Ya. Terus dalil kedua yang dia pakai, ya, ini dari kitab Sahih Muslim. Ada Imam Nawawi itu mensyarah kitab Sahih Muslim, beliau membuat satu bab khusus, ya, yang judulnya itu babu jawazi ahzil ujroti gitu, bolehnya mengambil upah ala ruqyati bil Quran wal azkar. Nah, boleh yang di sini dijelaskan, boleh mengambil upah untuk ruqyah dengan membaca Al-Quran dan bacaan zikir. Pengobatan boleh, ya, ruqyah nih, gitu, dengan Al-Quran dan zikir, gitu, ya. Ini penutup jemaah, nih sekarang penutup, ya. Dalil kemudian yang dipakai oleh orang-orang tersebut adalah khairu sodaqi asyarahu, gitu. Adalah gini, qala faqad zawastuka. Jadi Rasulullah SAW pernah menikahkan sahabat dengan maharnya bacaan Al-Quran, bima ma'aka minal Quran, gitu. Jadi Rasulullah pernah menikahkan, ya, dengan maharnya bacaan Al-Quran. Nah, ini dijadikan dalil boleh karena sebagai mahar, ya, karena sebagai mahar. Khairu sadaqi asyarahu, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Nah, ini kita ingat, mahar kata Rasulullah, sebaik-baiknya mahar yang paling mudah. Jadi jangan apa namanya itu, jangan ditaker. Saya mau ngaji datang kalau dibayarnya sekian rupiah, jangan, nggak boleh. Malah kata Rasulullah kalau mengambil dalilnya mahar, kata Rasulullah sebaik-baiknya mahar yang paling mudah. Ya, gitu. Jangan ngeberatin orang lain, gitu. Gitu ya jemaah. Dan gini, mahar itu tidak bisa ditarik. Jadi kalau ada perempuan yang misalnya saya mau dikawin sama si fulan tapi tarifnya harus sekian, itu tidak gitu. Ya. Gitu. Makanya sama ngaji juga kalau pakai tarif itu sama dengan menjual jasa, nggak boleh. Gitu. Ya. Gitu jamaah sekalian, kita tutup pengajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Pertemuan berikut jangan lupa tuh. Pertemuan berikut. Awas loh. Ingat-ingat tuh apa yang saya ceritain tuh. Karena pertemuan berikut ada kuisnya lagi. Ya. Hah? Ya ingat-ingat aja yang tadi. Wallahu waliyyu taufiq wasadat, innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana Allah